Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvinda Bendra Agustina, SPD MSI. Salah satu dosen program studi S1 Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama, Pekalongan. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Fisika Zat Padat. Mata kuliah Fisika Zat Padat merupakan mata kuliah wajib program studi S1 Fisika Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan. Mata kuliah Fisika Zat Padat ditempuh di semester 5 dan memiliki bobot 3 SKS teori. Pemahaman mendalam mengenai fisika zat padat sangat dibutuhkan bagi seorang mahasiswa fisika, terutama yang akan mendalami fisika material atau fisika terapan. Dengan kuliah Fisika Zat Padat, mahasiswa diharapkan dapat memahami landasan teoritik dari berbagai fenomena yang muncul dalam sistem zat padat, serta dapat mengaplikasikannya pada satu kasus tertentu yang melibatkan sistem zat padat. Teori dasar pada sistem zat padat adalah dasar teoritis yang mendalami atau mendasari ilmu bahan dan juga memiliki aplikasi langsung dalam bidang device elektronik, magnetik, optoelektronik, dan lain sebagainya. Fisika zat padat membahas tentang struktur kristal, dinamika gizi kristal, model elektron bebas, teori pita energi, semikonduktor, bahan dielektrik, struktur dan sifat inti atom, model inti, radioaktivitas, jenis-jenis radiasi nuklir, reaksi nuklir, dan model standar partikel elementer. Bagi mahasiswa yang berminat di bidang material, mata kuliah ini menjadi dasar pengetahuan untuk dikembangkan. Perkuliahan Fisika Zat Padat diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan daring melalui platform e-learning. Pembelajaran dilakukan dengan ceramah, diskusi kelas, dan tugas terstruktur. Evaluasi bagi mahasiswa untuk penilaian mata kuliah dilakukan secara sumatif dan formatif. Secara sumatif diwujudkan dalam bentuk ujian tertulis, baik UTS maupun UAS. Adapun evaluasi secara formatif diwujudkan dalam bentuk tugas mandiri bagi setiap mahasiswa. Proses monitoring dilakukan dengan melihat aktivitas mahasiswa selama proses perkuliahan, seperti kehadiran, tanya jawab, dan diskusi terhadap materi yang disajikan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Fisika Zat Padat diantaranya, mahasiswa mampu memahami, menerapkan, dan menganalisis kekisi kristal berikut karakteristiknya, sifat termal zat padat, dan gerak elektron bebas dalam kristal semikonduktor. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami, menerapkan, dan menganalisis struktur, sifat, dan model atom, radioaktivitas, radiasi, dan reaksi nuklir, serta model standar partikel elementer. Sistem penilaian diantaranya absensi 10%, tugas 20%, UTS 35%, dan UAS 35%. Referensi yang digunakan yaitu Kittel 2005, dengan judul Introduction to Solid State Physics. Beberapa penelitian yang terintegrasi dengan mata kuliah Fisika Zat Padat diantaranya Depend of Microstructure and Optical Properties on Holding Time and Annealing Temperature of Bismuth Ferrite Thin Film, Fabrication by Chemical Solution Deposition, kemudian Microstructure and Optical Properties of BIFA MnO3 Thin Film, kemudian influence of film thickness on microstructure and optical properties of bismuth ferrite oxide for photovoltaic application.
Berikut merupakan video pembelajaran pada pertemuan ke-6. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi ini kita ketemu lagi ya. Iya, baik. Sebelum memulai perkuliahan ya pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Supaya apa? Supaya apa? Supaya ilmunya terserap ke dalam tubuh, pikiran, menjadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Iya. Oke, sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Ya. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, bagaimana hari ini? Apakah ada yang tidak berangkat? Atau ada yang absen atau full tim nih? Kayaknya penuh ya. Iya, sebelum saya sampaikan perkuliahan pada pagi hari ini, kita review dulu materi yang sebelumnya. Masih ingat kita belajar tentang apa minggu lalu? Tentang apa? Oh ya, teori pita energi. Apa itu? Teori tentang pita energi. Teori pita energi itu elektron berada dan bergerak di dalam suatu material seperti logam. Ah, ya, betul. Elektron yang bergerak Dan di dalam suatu material. di dalam suatu material. Dia energi yang bergerak ya, energi yang bergerak dalam satu material ya, begitu. Jadi setiap material itu dia punya energi, di dalamnya ada elektron gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, lalu berikutnya hari ini kita mau bahas apa nih? Nah, Konduktor. semikonduktor. Apa itu semikonduktor? Ada yang sudah membaca mungkin semalam atau sudah pernah dapat materi ini dulu atau sudah pernah belajar sendiri begitu? Indah mungkin? Oh, belum. Lutfi? Belum ya. Apa itu semikonduktor? Oh iya, dulu waktu SMA. SMA itu kan kita kalau tidak salah di fisika itu ada konduktor, isolator, semikonduktor gitu. Apa itu? Masih ingat tidak? Penghantar listrik. Iya, penghantar listrik. Apa itu penghantar listrik? Yang apa? Konduktor. Konduktor itu berarti apa? Bahan yang bisa menghantarkan listrik. Terus kalau apa tadi? Isolator apa? Iya, bahan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Berarti kalau dipegang nggak bikin kesetrum ya. Iya. Terus kalau semi bagaimana? Semi itu kalau di SMA jarang dibahas ya. Padahal sebetulnya luas ya bahasannya itu kalau semikonduktor. Nah, coba ya. Semikonduktor. Nah, sebelum ke definisinya kita ke main idea dulu ya. Apa yang mau kita bahas dalam pertemuan hari ini? Yang pertama nanti kita akan berbicara tentang pengertian semikonduktor. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis semikonduktor. Yang ketiga adalah penerapan semikonduktor, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, begitu ya. Selanjutnya kita ke definisi semikonduktor. Nah, ini ya, semikonduktor adalah sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator dan konduktor. Jadi kalau tidak diberikan sesuatu dia nggak bikin setrum. Nah gitu. Kalau konduktor itu dia bikin kesetrum, contohnya apa tuh material yang konduktor itu? Bisa menghantarkan besi, terus logam, nah aluminium, itu ya. Terus kemudian bahan setengah penghantar listrik. Ini juga merupakan salah satu definisinya ya. Selanjutnya yaitu dia bersifat insulator jika tidak diberi arus listrik. Berarti kalau dia dibiarin aja ya dia sifatnya adalah apa ini? Sifatnya adalah isolator. Bahan pembuatan komponen elektronika seperti resistor, dioda, transistor, kapasitor, dan lain sebagainya. Jadi memang bahan semikonduktor itu bisa digunakan untuk bikin resistor, kemudian transistor dan perangkat elektronika lain yang teman-teman sudah pernah gunakan di laboratorium ya. Nah, pada suhu 0 Kelvin, bahan semikonduktor akan berlaku sebagai isolator dengan pita valensi terisi penuh
dan pita konduksinya kosong. Kemudian pada suhu kamar, bahan semikonduktor akan mempunyai sifat konduktor jika energi termal lebih besar atau sama dengan energi gap. EG itu artinya energi gap ya. Gap itu batas ya. Antara dengan energi gapnya. Nah, maka elektron-elektron mampu melewati celah energi terlarang dan berpindah dari pita konduksi ke pita valensi. Kemudian yang namanya material konduktor, kenapa dia bisa menghantarkan listrik gitu ya? Karena dia tidak memiliki band gap atau pita terlarang atau energi gap ya. Yang mana ini kita gambarannya di sini ya. Ini pita konduksi dan pita valensi itu dia saling tumpang tindih. Ini ya, yang mana energi gapnya di sini, dia kurang lebih atau mendekati 1 elektron volt. Pita valensi atau pita energi yang terisi oleh elektron valensi dan konduksi di atas pita valensi yang akan terisi oleh elektron konduksi saling tumpang tindih ya. Ini tumpang tindih atau overlap. Nah, contohnya seperti emas, tembaga, aluminium dan besi. Ini ya, gambarannya seperti ini. Kalau dia tumpang tindih, maka elektron itu dia kalau mau loncat ya loncat aja, lewat aja gitu. Istilahnya jembatannya itu lebar. Nah, sehingga dia tidak ada gapnya ya. Nah, kemudian isolator. Nah, isolator itu dia tidak bisa menghantarkan listrik karena apa? Ini ya isolator. Dia gapnya itu dia besar, energi gapnya itu besar. Kurang lebih mendekati 6 elektron volt. Sehingga dia susah, tidak bisa menghantarkan listrik. Contohnya seperti kayu, kaca, gitu ya. Nah, apa sih energi gap itu apa? Energi yang diperlukan elektron untuk loncat ke pita konduksi, gitu. Kemudian selanjutnya yaitu semikonduktor. Nah, semikonduktor ini bahan yang punya sifat kelistrikan, dia ada di antara konduktor dan isolator. Artinya bahan ini bisa berfungsi sebagai penghantar atau sebagai isolator gitu ya. Dia punya energi gap yaitu mendekati 1 nih, kurang ini. Kadang beberapa material itu ada yang 2, ada yang sampai 3 gitu ya. Bergantung materialnya macam-macam. Nah, material apa saja sih yang bisa digunakan untuk bahan semikonduktor? Ini ada silikon, germanium, karbon. Contohnya itu kalau silikon dan germanium itu teman-teman lihat panel surya yang ada di jalan-jalan. Nah, silikon, germanium, nah itu merupakan material semikonduktor yang bisa digunakan untuk ini. Yang bisa digunakan untuk apa? Untuk apa? Kalau panel surya itu pembangkit listrik. Ya, menyerap energi apa? Menyerap energi matahari ya. Kemudian ini adalah macam-macam semikonduktor dan penggunaannya. Yang pertama ada barium titanat, BATI. Nah, dia biasanya digunakan untuk termistor. Bisa juga biasanya kalau dalam penelitian ya, biasanya juga digunakan untuk penyimpanan baterai. Kemudian ada bismut telirida, ada juga bismut ferit. Nah, ada kadmium sulfida untuk sel fotokonduktif. Ada gallium arsenida. Macam-macam ya. Ini kita bisa nemu kayak gini di mana ya? Sama kayak gini itu lihatnya dari mana gitu? Di mana? Di mana? Masih ingat? Di tabel periodik ya, tabel periodik unsur ya, yang kimia itu ya. Ini ya ada di golongan-golongan itu ya. Iya, agak lupa ya. Ya, nggak apa-apa. Saya ingatkan lagi ya. Nah, ada namanya silikon karbida dan seterusnya, ini banyak sekali ya, macam-macam kegunaannya. Nah, ada piezoresistor, kemudian ada dioda, transistor, nah, gitu. Jadi macam-macam pemanfaatannya. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis semikonduktor. Nah, ini ya, jenis-jenis semikonduktor. Apa sih? Apa saja? Ada namanya semikonduktor intrinsik. Ada namanya semikonduktor ekstrinsik. Apa itu? Intrinsik kok ekstrinsik? Buat apa? Apa itu ya? Nah, kalau intrinsik ya, dia merupakan semikonduktor murni asli gawan dari alam. Gawan ya, murni asli bawaan dari alam. Semikonduktor intrinsik, bahan semikonduktor murni
yang jumlah elektron bebas dan lubang itu atau dalam bahasa lain adalah hole ya. Hole, betul Erna. Yang keras suaranya tidak apa-apa. Iya. Hole di bagian pita konduksi atau conduction band seimbang atau sama banyaknya. Misalnya seperti tadi, silikon, germanium, dan karbon. Nah, ini merupakan representasi dari dua dimensi dari kisi silikon ya, ini. Kemudian yang bagian sini adalah merupakan pita energi pada semikonduktor intrinsik ya. Dia ada di bagian sini ada pita konduksi, ini adalah celah energi celah atau energi gapnya. Kemudian ini adalah pita valensi. Tadi pindahnya dari mana ya? Pita apa ke pita apa ya? Masih ingat tidak? Pita konduksi ke valensi atau pita valensi ke konduksi? Valensi ke konduksi, naik ya, jalan ya, elektron itu bergetar naik ke atas. Nah, itu kalau intrinsik. Lalu bagaimana yang ekstrinsik? X berarti ada dari luar ya, X. Nah, bahan semikonduktor ekstrinsik dibuat dari bahan semikonduktor intrinsik yang dikotori. Dikotori itu didoping, diberikan doping gitu ya, dengan atom-atom lain sehingga jumlah elektron bebas atau hole atau lubang di pita konduksinya tidak seimbang. Jadi yang awalnya dia murni diberikan doping, kemudian nanti akhirnya kondisinya tidak seimbang begitu. Nah, bahan semikonduktor ekstrinsik ini ada dua macam ya. Yang pertama ada yang tipe P, yang kedua adalah tipe N. Nah, tipe P itu yang seperti ini ya. Berarti dia kelebihan apa? P itu positif. Yang tipe N itu kelebihan negatifnya. Nah, ini misalnya seperti kalau yang tipe P adalah silikon dan indium. Kemudian yang tipe N itu misalnya silikon sama arsen. Oke, gitu ya. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke. Selanjutnya, nah ini yang ketiga ini yang aplikatifnya atau penerapannya. Memang ilmu fisika itu banyak ya implementasinya ya, terutama ini material-material semikonduktor itu sekarang memang sudah banyak sekali dikembangkan di tidak hanya di Indonesia, di dunia juga mengembangkan penelitian-penelitian tentang yang sekarang paling hype itu adalah panel surya, sel surya, material-material fotovoltaik yang dia menggunakan bahan semikonduktor begitu. Nah, ke penerapan yang pertama adalah transistor seperti ini ya. Sudah pernah praktek ya, gunakan ya. Sudah ya, bentuknya seperti ini ya, Erna ya. Iya. Komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai saklar atau penguat sinyal elektronik. Ini sebagai penguat ya. Dapat mengendalikan aliran arus listrik, memungkinkan perangkat elektronik untuk beroperasi sebagai penguat, pengendali atau saklar. Nah, kemudian dioda. Ada yang pernah pakai ya dioda ya? Dioda untuk apa? Masih ingat untuk apa? Penyearah arus. Iya, dioda. Komponen elektronika dua kutub memungkinkan arus listrik mengalir hanya dalam satu arah atau menyearahkan. Biasanya gimana? Biasanya tuh kalau dari listrik AC kita mau praktikum biasanya pakai dioda ya, biar searah dulu ya. Biar apa kalau dikasih dioda? Biar nggak konslet. Biar nggak konslet, iya. Gambarannya seperti ini, dia punya dua kutub, positif sama negatif. Positif yang bagian sini dia anoda, negatif yang katoda. Titikannya mudah, tandanya ini ada putih-putihnya, ini berarti sebelah sini adalah minus, sebelah sini adalah positif ya. Secara sederhana, dioda berfungsi sebagai katup yang membuka untuk aliran arus dalam satu arah atau dalam bahasa lain bias maju dan menutup untuk aliran arus sebaliknya atau bias mundur gitu ya. Biasanya terbuat dari silikon atau germanium. Nah, selanjutnya ada kita kenal namanya LED, light emitted diode ya. Nah, seperti ini gambarannya, bentuknya ya, kecil-kecil sekali ya. Simbolnya agak sedikit berbeda, ada anak panahnya seperti ini. Dia memancarkan cahaya monokromatik atau satu warna, macam-macam warnanya tapi satu warna ya, yang tidak koheren ketika diberi tegangan maju. Prinsip kerjanya adalah elektroluminesensi. Nah, di mana elektron dan hole dalam bahan semikonduktor bergabung kembali dan melepas energi yang bentuknya adalah foton gitu. Nah, sekarang ke sini.
Sel surya ini tadi saya sampaikan menarik ya, sel surya atau panel surya atau fotovoltaik gitu ya. Jenis sel surya dibuat dengan mengendapkan satu atau lebih lapisan tipis bahan fotovoltaik pada substrat seperti kaca, plastik atau logam. Jadi dia modelnya itu substrat, kita bayangkan substrat itu kayak kaca tipis ya, seperti kaca tipis. Satu kaca ini kemudian bahan tadi material cair yang macam-macam jenisnya, bisa tadi bismut ferit, bisa barium titanat, bisa material lain yang dia memang bisa untuk material semikonduktor atau material fotovoltaik. Kita teteskan di atas substrat tadi, kemudian kita coating, spin, putar sampai dia tersebar merata, kemudian habis itu dikeringkan atau dipanaskan dengan suhu yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, kemudian nanti itu perlakuannya beberapa kali seperti itu sampai menjadi satu material. Nanti di next PPT-nya ada saya contohkan. Tadi sampai mana? Memungkinkan fleksibilitas dan penggunaan dalam berbagai aplikasi. Gambarannya seperti ini. Jadi dia layer per layer gitu. Paling bawah biasanya substrat. Substrat jenisnya macam-macam. Ada substrat silikon, ada substrat yang quartz, ada substrat lapisan tipis biasa gitu, macam-macam. Nah, selanjutnya ini masih dengan penelitian juga, hasil penelitian saya juga ya. Ini hasil penelitian saya juga kebetulan sudah publikasi ini kebetulan di Scopus Q2. Kalau yang tadi kalau yang ini di Elsevier Proceeding. Kalau yang ini adalah di Scopus Q2. Betul, ceritanya itu mau, kalau tadi kan bismut ferit aja dengan variasi holding time sama annealing ya, suhu. Nah, ini dia didoping. Jadi bismut feritnya didoping sama Mn. Gitu ya, didoping sama Mn. Kemudian kita uji bagaimana hasilnya, apakah dia betul-betul menjadi bismut ferit Mn ini atau tidak. Kemudian lebih jauh lagi, apakah nanti terjadi penurunan energi gapnya. Ya, yang kita butuhkan untuk implementasi ke fotovoltaik adalah energi gapnya dia turun serendah-rendahnya, kan gitu ceritanya ya. Nah, maka kita uji XRD seperti ini. Nah, terjadi pergeseran. Dan ini ujinya menunjukkan nilai tadi, menunjukkan betul-betul terbentuk BIFVMN itu tadi. Kemudian ini adalah tadi ya hasil lapisan tipisnya, hasil lapisan tipis substrat yang dilapisi sama material BIFVMN ini tadi. Ini. Kemudian uji selanjutnya yaitu ini adalah bentuk strukturnya ya, topologinya, morfologi di dalamnya. Jadi beda doping, beda konsentrasi doping, beda jenis gambarnya ya, beda morfologinya begitu. Ini yang murni asli BiFeO3, ini yang didoping Mn berapa persen ini ya? 1% ya. Ini 3%. Yang bagian sini adalah 5%, yang bagian sini adalah 10%, dan bagian sini adalah 20% gitu ya. Bentuk morfologinya berbeda-beda. Kemudian ternyata nilai gapnya juga akhirnya yang diperoleh beda-beda ya. Kemudian ini juga kita menguji refractive index sama koefisien extinction-nya, nilai K-nya. Nah, dari hasil penelitian ini ternyata kalau di doping itu kita dapat nilai gap yang relatif turun daripada murni. Kalau murni tadi kan sekitar 2,3 sampai 2,8 ya di antara itu. Nah, ternyata relatif turun. Kalau yang ada yang 2,4, 2,39, 2,34, 2,29, 2,25, relatif turun meskipun masih di angka 2. Begitu. Selanjutnya, nah ini juga masih hasil penelitian saya lagi. Hasil penelitian lagi dengan judul Influence of Film Thickness on Microstructure and Optical Properties Bismuth Ferrite BFO for Photovoltaic Application. Jadi lebih kepada ini bagaimana untuk aplikasi fotovoltaiknya begitu ya ceritanya. Maka kita uji lagi. Ini morfologinya ya. Ini adalah hasil XRD-nya.
Kemudian di sini adalah crystal structure sama parameter kisi, kemudian ukuran kristalnya. Kemudian di sini adalah yang grafik ini merupakan gap ya, energy gap yang terukur. Ada dapat 2,48, 2,45. Kemudian di bagian A-nya ini merupakan transmitted ya. Kemudian yang di sini, nah ini merupakan uji karakterisasi kurva IV. Kurva IV ini menunjukkan efisiensi si material itu tadi ya. Ternyata ada efisiensinya. Nah, ini menunjukkan bahwa si material ini dia menunjukkan performa yang baik untuk aplikasi fotovoltaik. Gitu ya. Bisa dipahami? Iya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tadi kan untuk material semikonduktor itu ada silikon atau germanium. Nah, itu diterapkan pada sel surya. Kira-kira di Indonesia sendiri material sel surya itu sudah banyak digunakan belum, Bu? Dan kalau misal sudah, itu kira-kira di daerah mana aja, terutama di Pekalongan sendiri, Bu? Baik, ya pertanyaannya bagus ya. Berbicara tentang tadi ya penggunaan atau penerapan panel surya begitu ya di Indonesia. Banyak sekali di Indonesia, itu tidak hanya di industri-industri besar, di kampus-kampus besar juga sudah banyak, bahkan di rumah-rumah. Beberapa rumah di Indonesia itu sudah banyak yang menerapkan panel surya, perusahaan juga ya. Kemudian kalau untuk di Pekalongan itu sudah banyak. Kalau teman-teman lihat di daerah Petung Kriono itu sepanjang jalan itu kan ada lampu-lampu ya. Nah, lampu-lampu itu kan di atasnya sudah menggunakan panel surya ya. Nah, itu di daerah situ sudah banyak. Dan kita jalan lagi ke daerah sepanjang Batam itu kan beberapa juga ada yang sudah menerapkan penggunaan panel surya di lampu ya, lampu jalan terutama gitu. Kalau untuk rumah, beberapa rumah saya lihat di daerah atas juga ada yang menggunakan meskipun tidak banyak begitu. Jadi memang sebenarnya sudah luas penggunaannya gitu. Oke, untuk hari ini materinya ternyata sudah selesai ya. Sudah habis. Lalu apa yang bisa kita simpulkan pada perkuliahan pagi hari ini? Apa? Tadi sudah belajar apa aja sih? Semikonduktor, betul. Terus bahan-bahannya, penerapannya gitu ya. Maka apa yang bisa disimpulkan? Nah, semikonduktor adalah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada antara isolator sama konduktor. Jenisnya ada apa? Intrinsik sama ekstrinsik. Kemudian penerapannya di mana saja? Transistor, dioda, LED, kemudian sel surya, panel surya. Oke. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bahan dielektrik, kemudian pandangan makroskopik, gejala dielektrik, bahan magnetik, susceptibilitas magnetik, kemudian gejala magnetik, gitu ya. Ini merupakan referensi yang kita gunakan ya, bisa pakai Kittel, kemudian bisa pakai Priono. Begitu kurang lebihnya. Terima kasih, ternyata sudah selesai. Untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa dipelajari untuk materi minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.